Oke, saya mulai aja untuk update bulan ini ya. Di sini bulan ini saya ambil temanya ini karena saya melihatnya ada hal yang berbeda memang dibanding dulu-dulu ya di volatility yang terjadi di market ya. Jadi kalau saya bilang volatility is the new normal ya. Seperti contoh hari ini aja kita bisa melihat indeks kita juga sempat naik cukup signifikan, tapi pada akhirnya juga kembali turun. Jadi volatility daily-nya itu sangat normal sekarang ya, lebih tinggi dibanding periode dulu-dulu. Oke, kemudian kalau kita lihat story-nya ya, yang pertama ini masih menjadi topik utama memang di negara manapun ya. Memang vaksinasi sudah pada dimulai sebenarnya dari akhir tahun lalu, dan kita sendiri di Indonesia juga sudah mulai dari pertengahan bulan kemarin ya. Jadi ini kira-kira negara yang sudah mulai divaksin ya, dan vaksin yang dipakai so far ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya. 7, ada satu yang mungkin belum ya, Johnson setahu saya belum ya. Kurang lebih ada 6 yang udah digunakan gitu ya, didistribusikan. Ya memang kalau lihat dari efektivitas, kelihatannya memang yang paling akurat memang vaksin yang versinya US ya, sama Rusia ya. Ini yang kelihatannya paling efektif, cuman di sini masih ada pro kontra. Kalau teman-teman baca di media, juga terjadi kasus-kasus yang mungkin setelah divaksin malah meninggal dan sebagainya ya. Nah, tapi kita belum tahu apakah itu benar karena vaksinnya atau karena hal yang lain ya. Jadi memang itu story-nya. Tapi kalau kita lihat distribusinya memang paling banyak sekarang ada di US ya, karena ini vaksin buatannya US, tentunya US yang paling tinggi ya di sisi pemakaiannya. Kemudian disusul China juga ya. Kurang lebih di sini yang sudah diadministrasikan ya, US itu 33 juta vaksin ya. Dengan per 100 orangnya itu 10 dosis ya, 10 dosis per 100 orangnya. Tapi kalau yang paling tinggi vaksinasinya itu ternyata malah Israel ya, karena Israel ini dia udah sekitar 5 juta orang, bukan 5 juta orang, 5 juta dosis ya. Jadi nggak tahu karena ada yang pakai 1 dosis, ada yang 2 dosis. Kemudian per orangnya itu 55. Jadi running rate-nya yang paling tinggi memang Israel kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Jadi itu Indonesia di mana kita masih cukup jauh di bawah ya, untuk jumlah penduduk kita yang termasuk besar ya, tentunya ini masih ketinggalan jauh ya, karena baru 648.000 orang dosis. Kemudian kalau kita banding negara-negara yang jumlah penduduknya sama seperti Indonesia, yaitu Brasil, itu lebih tinggi ya. India juga sudah lebih tinggi. Jadi memang story-nya adalah kita akan harusnya mengejar ke arah sana ya. Nah, kalau lihat dari Indonesia sendiri, memang targetnya adalah di bulan April ya. Kalau teman-teman baca di media, atau April baru masuk ke masyarakat umum ya. Kalau di 3 bulan pertama ini kan akan difokusin ke petugas publik dan dokter atau petugas kesehatan ya. Lansia kayaknya akan di-exclude dulu ya, setahu saya nggak boleh divaksin. Kemudian ini akan kejar-kejaran tentunya sama kasus COVID yang kita juga udah lihat memang masih terus meningkat, dan aktif cases-nya sampai pada tanggal 2 Februari kemarin di 172.000 aktif cases. Ada beberapa wilayah yang udah mulai turun, tapi secara overall total cases-nya belum kelihatan ya sampai pada tanggal 2 ya. Jadi memang ini akan kejar-kejaran, tapi logikanya ya kalau vaksinasi ini terus naik ya ini harusnya mulai mereda. Cuman memang PR-nya adalah kita kan pakai vaksin yang versinya Sinovac ini yang memang belum tahu ya keampuhannya, karena kalau lihat dari sebelumnya di efikasinya kan hanya sekitar 50% nih Sinovac ini ya. Jadi ini yang akan menjadi PR, karena ada juga yang story yang saya baca juga setelah divaksin masih bisa kena COVID gitu ya. Cuman yang penting adalah gimana apakah itu bisa efektif kesembuhannya yang mungkin akan dilihat nantinya ya. Oke, jadi ini yang terbaru adalah dipercepat untuk pengiriman vaksin. Kemarin menambah lagi sekitar 10 juta vaksin ya, totalnya ditambah 1 juta lagi ya per tanggal 2 kemarin. Oke, jadi total yang akan dibutuhkan bahan bakunya sekitar 140 juta dosis pada tahun ini. Oke, itu mengenai vaksin ya. Kalau yang penting juga yang akan jadi topik utama juga stimulus. Ekspektasinya adalah ada another stimulus yang memang sudah digadang-gadang sebelum event Biden dilantik ya.
Angkanya cukup fantastis, 1,9 triliun ya. Lebih kecil memang dibanding nyalok yang di bulan Maret tahun lalu kan 3 triliun ya waktu itu yang dikeluarkan sama Trump. Cuman 1,9 triliun ini juga sebenarnya nggak gampang ya untuk bisa dikeluarin, karena sekali lagi Amerika juga ada di posisi yang udah debt-nya sangat tinggi sekali. Dan tentunya ini masih akan jadi pertentangan ya. Cuman harusnya untuk pertentangannya logikanya kan lebih tidak seperti pada eranya Trump yang Senat sama House-nya kan terpisah. Tapi kalau kita lihat di pemerintahnya Biden ini kan Senat sama House-nya kan dipegang sama si Demokrat ya. Cuman mungkin angkanya yang akan mungkin masih bisa berubah ya seiring waktu ya. Tapi kalau kita lihat dari tone-nya, baik dari Biden atau Janet Yellen yang jadi Menteri Keuangannya juga stimulus ini akan keluar ya, dan harus keluar. Kalau enggak, mungkin ekonomi Amerika akan terlambat pemulihannya. Dan salah satu statement yang juga disampaikan kemarin, kalau teman-teman tahu, waktu Central Bank Fed Jerome Powell itu kan juga menyampaikan bahwa ekonomi Amerika mulai terlihat agak melambat ya di bulan-bulan terakhir ya, itu statementnya, sehingga ekspektasinya ini juga pasti membutuhkan tambahan stimulus ya. Oke, kemudian yang juga menarik sebenarnya ini fenomena yang terjadi di bulan Januari di manapun, kalau saya bilangnya di negara manapun tuh kayaknya ini fenomena yang udah happening sekali, termasuk di Indonesia gitu ya. Jadi memang retail driven market ya, terutama ini memang spesifiknya di equity market ya. Nah, kalau kita lihat ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar yang tadi balik lagi ya, volatility is new normal ya, karena penyebabnya ini retail driven marketnya cukup tinggi, di mana retail driven marketnya ini kan akan lebih aktif melakukan trading terutama ya, kemudian juga seeking high risk dengan higher reward portfolio design, kemudian juga menggunakan margin yang udah juga ramai di berita, dan di-driven oleh community atau social media driven, dan bahkan sekarang retail berani lawan hedge fund ya. Itu yang terjadi di kasusnya GameStop ya. Nah, ini fenomena baru memang, dan fenomena ini akan membawa volatility yang jauh lebih tinggi, terutama di equity market ya. Nah, ini kemarin juga ada keluar nih berhubungan dengan Indonesia. Kita tahu sensus penduduk 2020 ini per September itu kita tercatat 270 juta jiwa. Dari komposisi penduduknya pun sekitar 60% ya. Jadi kalau kita gabungin antara post Gen Z yang lahirnya 2013 sampai sekarang, kemudian ada Gen Z yang 97 sampai 2012, sama milenial, mungkin di sini banyak yang masuknya di milenial ya, 8196 itu sekitar 60% ya, roughly hampir 70% bahkan. Itu ada di generasi ini, dan generasi ini saya pikir lebih kritis tentunya, dan lebih mungkin berani ngambil risiko yang lebih besar, dan mungkin juga kurang atau belum cukup teredukasi untuk mempercayakan uangnya untuk dikelola sama manajer investasi ya secara umum, ataupun fund house. Akan ada kecenderungan mungkin lebih kritis dan lebih suka berinvestasi secara mandiri. Nah, ini yang bisa menyebabkan akhirnya frekuensi tradingnya jadi lebih sering ya, dibanding kalau kita lihat di MI kan nggak sesering itu kalau untuk tradingnya ya. Pasti MI akan lebih berpikir jangka panjang, lebih berpikir untuk portfolio allocation. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, ini mungkin harus perlu dilihat yang menyebabkan volatility juga semakin tinggi, termasuk bagaimana menghadapi tipe generasi yang seperti ini. Oke, kemudian kalau kita lihat ekonomi indikator yang saat ini sudah keluar, inflasi kelihatannya flattening ya, meskipun agak mulai naik ya, tapi saya bilang nggak signifikan. Indonesia malah agak turun ya di Januari dibanding bulan Desember ya, wajar karena di sini kan kita juga di PPKM lagi. Yang masih agak naik cuman US, tapi juga nggak signifikan, hanya ke 1,36%. China malah tadinya sempat minus, sekarang udah mulai positif lagi, tapi masih kecil juga. Jadi inflasi relatively flattening, artinya kalau inflasinya flattening kan berarti belum cukup equal nih antara supply dan demand. Ya, belum cukup equal. Padahal kalau kita manufacturing-nya itu, berarti kalau manufacturing kan berarti dari sisi supply nih, itu strong ya, cukup kuat, karena semuanya di atas 50. Meskipun contohnya Eropa yang sempat juga di lockdown ulang, itu masih bertahan di 54, artinya
supply ini nggak terganggu situasinya meskipun ada lockdown lagi, termasuk di Indonesia kita juga masih bertahan di 52 ya, nggak turun lagi seperti di bulan September kan sempat manufacturing-nya turun lagi di Indonesia di bawah 50. Artinya supply ini berjalan normal, cuman consumer confidence-nya memang belum pulih ya, belum terlalu pulih. Kalau kita Indonesia, jadi yang warnanya ini ya, ungu ya, itu naik ya ke 96,5, tapi ini per Desember ya. Kalau kita lihat memang sampai Desember itu konsumsi mulai naik ya, kita lihat wajar banget karena kan waktu itu traveling juga mulai naik, segala macam udah mulai membaik gitu ya. Ekonomi juga kelihatannya udah mulai rame, cuman mungkin di beberapa tempat yang masih agak sepi, tapi kan bulan Januarinya mulai agak terkerot lagi ya PPKM, jadi nggak tahu ini belum keluar kalau yang bulan Januari seperti apa. Cuman memang belum pulih karena dulu itu runningnya kita di atas 120. Jadi ya sebelum ini kembali berarti konsumsi belum normal. Oke, yang udah normal cuman di China ya, itu sudah kembali pre-pandemic, yang lainnya juga masih di bawah seperti Indonesia. Oke, GDP ya, tentunya kita udah tahu China masih paling tinggi, runningnya di 6,5%, yang lainnya masih minus. Dengan Indonesia kita kan terakhir masih di 3,49. Nah, besok akan dirilis nih data Indonesia ya, GDP-nya. Oke, yang pasti yang paling penting adalah ini, ekspektasi yang paling utama adalah kita lihat interest rate sebenarnya. Interest rate kita expect masih akan tetap rendah. Ada yang bilang mungkin sampai tahun 2023, di sini ada beberapa survei juga bahkan mengatakan even sampai 2024 ya. Ini surveinya Goldman Sachs sama BNP Paribas ya, yang diambil per 30 November ini, bahkan sampai 2024 ini belum ada hiking rate. Hiking rate-nya baru terjadi di 2025 ya. Nah, kalau saya bilang sih ini akan sangat tergantung sebenarnya dari pergerakan inflasi Amerika juga ya, seberapa cepat ekonominya pulih ya. Kalau pulihnya semakin pelan, lama, ya mungkin ini bisa kejadian. Tapi kalau pulihnya ternyata V-shape recovery atau cepat sekali, bahkan bisa kembali ke pre-pandemic itu di akhir tahun ini, ya otomatis mungkin akan lebih cepat lah kenaikan inflasi. Karena itu pasti akan terjadi, kenaikan inflasi cuman kapannya kan nggak mungkin nggak naik ya. Kalau ekonomi naik pasti inflasi akan naik ya. Oke, jadi itu ekspektasinya terhadap, cuman ya at least kita untuk tahun ini masih aman lah. Kalau kita mau invest di obligasi, mau invest di saham, itu tentunya masih aman sekali ya selama suku bunga masih rendah. Oke, kemudian yang akan menjadi driver utama pemulihan ekonomi itu adalah emerging market, lead by China dengan ekspektasi 9,2%, ini yang dirilis sama si JP Morgan. Dengan ekonomi growth yang paling besar ada di emerging market, itu 7,3%, ya, rebound ya, dari tahun lalu plus 2,1% ya. Ya basically dari China yang paling besar, sedangkan US itu sekitar 5,5%, Eropa 4,8 ya. Globalnya totalnya 5,8 ya. Kalau ini JP Morgan agak lebih optimis, kemarin yang versinya IMF lebih rendah sih. Lebih rendah, kayak China cuma 8%-an ya kemarin. Oke, nah yang menarik sebenarnya ini, kalau kita lihat ya, agak ada ekspektasi yang positif sebenarnya, peluang untuk kalau ini kan ngomong emerging market fixed income across. Jadi kalau kita lihat rata-rata return dari fixed income fund kalau across emerging market itu diekspektasi 4-5%. Ya kalau Indonesia pasti lebih tinggi kan, karena kan kita salah satu yang yield-nya masih cukup tinggi di fixed income return ya. Kita mungkin ekspektasinya bisa 7-8% ya. Kalau ini average-nya 4,5%. Nah, cuman yang menarik adalah emerging market equity-nya ini ada kemungkinan bisa mungkin lebih tinggi kenaikannya dibanding di developed market, even di atas 20%. Nah, ini yang agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun yang dulu ya. Kalau tahun eranya Trump itu kayaknya kita sangat tinggalan jauh ya dibanding emerging market, dibanding developed market equity. Nah, harapannya tahun ini emerging market yang akan leading, karena balik lagi kan recovery ekonominya juga harusnya emerging market kan lebih tinggi, ditopang lagi stimulus liquidity money ya. Liquidity money kan itu juga akan efek tuh biasanya after crisis, liquidity itu akan masuk ke negara-negara yang berkembang ya. Oke, untuk proyeksi ekonomi Indonesia yang diambil dari Bloomberg itu konsensusnya adalah di tahun 2021 ini kita mungkin belum balik sebelum pandemik ya, karena ekspektasinya masih di 4,9%. Tahun 2022 nanti ekspektasinya baru full recover sebelum pandemik ya, dengan GDP year on year-nya di 5,2%.
Inflasinya tahun ini 2,3, tahun depan 2022 berarti 2,9 ya. Kalau ini 2,3%, sekarang kan di 1,5% ya, berarti akan naik ya. Tapi kalau ini 2,3% dengan suku bunga acuan repo rate sekarang di 3,75 ya masih aman lah. Artinya belum tentu juga BI akan menaikkan suku bunganya sih kalau cuma ke 2,3%. Nah, kemudian untuk unemployment rate itu di ekspektasi turun ke 6,5%. Budget defisit fiskal tahun ini akan lebih kecil dibanding tahun lalu, ekspektasinya di minus 5,6%. Suku bunga di sini masih konsensusnya masih turun sekali ya, average-nya ke 1 kali ya. Ini diambil average soalnya ya. Kalau diambil average itu kan ada yang mungkin setahun ini ada yang 3,75, ada yang 3,5, average-nya berarti 3,65 gitu lihatnya. Nah, artinya peluangnya mungkin masih lebih ke turunan suku bunga, tapi 2022 ini akan cenderung naikin suku bunga sih. Ya, jadi at least turun 1 kali atau stay, itu mungkin konsensus yang lebih besar ya peluangnya. Kalau rupiah logikanya memang menguat sih kalau di tahun ini, cuman penguatannya memang nggak akan seperti 2009-2010 yang waktu itu turun kan dari 13.000 turun di 10.000, mungkin enggak ya, karena bedanya tahun ini kan Indonesia juga nyetak uang ya, atau printing money ya, jadi nggak bisa dibandingkan seperti tahun 2009-2010 yang waktu itu Indonesia nggak cetak uang, yang cetak uang hanya di US market. Oke, tapi at least masih bisa di 13 ribuan ya. Sekarang juga udah running kan di 13 ribuan, 14 ribu kecil ya. Oke, kalender ekonominya ini yang tadi saya sampaikan, besok ya kita akan nunggu data GDP-nya. Konsensusnya sih masih minus 2% year on year-nya, tapi Q&Q-nya kita ekspektasinya besok itu positif 0,7%. Sudah lebih baik. Ya, tinggal nanti keluarnya nih, kalau keluarnya ternyata lebih jelek daripada ini ya ini akan jadi respon negatif di market, ataupun sebaliknya kalau ternyata jauh lebih bagus ya ini jadi respon positif juga. Jadi ini yang akan jadi fokus utama di besok ya. Oke, mungkin yang lainnya akan juga dirilis seperti biasa. Ini yang tadi yang saya bilang ini consumer confidence nanti baru tanggal 15 Februari, belum keluar nih konsensusnya. Oke. Suku bunga Indonesia nanti baru tanggal 18 Februari ini kayaknya masih akan stay juga ya. Oke, itu aja sih kalau ini kalender ekonomi penting di bulan ini dari Indonesia. Kemudian sekarang kita masuk ke equity ya. Equity performance kita di bulan lalu itu relatif kalah sebenarnya kalau dibanding negara Asia yang lainnya ya. Itu kita hanya naik sekitar 1,8%. Karena ini sempat ke-hit penurunan yang cukup tajam juga di akhir Januari ya. Jadi kalau kita lihat memang driven utama kenaikan di bulan lalu itu masih Korea, Kospi, dan Hang Seng nih yang paling unggul gitu ya, secara full month-nya ya. Nah, ini akhirnya kalau kita lihat ke sini berarti market mana yang naiknya paling tinggi ya tentunya kita tahu ya kalau China, ini kan Hang Seng ini kan salah satunya juga mewakili China ya untuk saham yang listed di Bursa Hong Kong. Berarti ya yang naik apa ya Greater China, BNP Paribas Greater China sama si Manshaft ini pasti naiknya lebih tinggi karena Manshaft kan overweight pupuknya banyak di Korea, kalau Greater China pasti di China-nya ya, di Hang Seng dan Shanghai Composite ini kurang lebih itu. Kemudian ya kalau yang US ini akan efek ke BNP Paribas Chakra dan Manulife Global ya. Kalau ini agak mix ya karena yang driven utamanya masih dari tech sektor di Nasdaq. Oke, kemudian kalau kita lihat di valuasi IHSG ya, memang masih relatif murah ya. Kalau kita bilang murah itu di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata untuk tahun ini. Berarti kalau kita expect IHSG kembali ke rata-rata tahun ini ya, sekarang kan price to book value. Karena ini kita pakai price to book value karena PE itu masih belum terlalu bisa relevan karena PE ini kan very adjusting ya, tergantung dari ekspektasi nanti laporan keuangan yang keluar. Jadi paling simpel ada membandingkan nilai buku, itu paling simpelnya aja sih. Kalau membandingkan nilai buku kan artinya dari sisi equity-nya ya. Itu kita lihat di 1,95, kalau average-nya itu biasanya di 2,2, 2,3. Jadi kalau ini kembali ya mestinya 7.100 itu masih make sense untuk bisa happen di tahun ini ya. Kalau memang recovery-nya berjalan lancar. Oke, kemudian ini kita lihat technical sedikit. Nah, kalau technical kemarin IHSG sempat begitu kena trend line, ini kan trend resistance ya namanya, trend resistance itu akhirnya turun ya.
turun, ya balik lagi wajar karena naiknya juga cukup signifikan nih dari angka 5.000-an kan langsung shooting up, cuman turun sedikit lanjut naik ke 6.400, jadi sangat wajar ini mengalami penurunan. Cuman memang setelah turun ini otomatis kita bisa bilang ya bullish trend-nya itu udah habis gitu ya, karena bullish trend tuh kita lihat biasanya pakai dari ini average 20 hari. Jadi rata-rata 20 hari kita lihat nih, kalau selama dia naik di atas 20 hari ini biasanya masih ada kecenderungan tuh naik ya. Tapi begitu dia udah turun di atas rata-rata 20 hari, ya ini kan beberapa kan cuma mental gitu ya. Kalau sudah turun seperti ini biasanya berarti udah kehabisan tenaga untuk bullish ya. Berarti kalau market setelah bullish biasanya sideways, kecenderungannya jarang banget kalau setelah bullish bearish. Itu kalau krisis mungkin bisa, tapi kalau kita ngomong in the face of recovery agak susah sih ekspektasi ini seperti itu ya kalau saya bilangnya. Nah, kemarin kan ada sempat juga khawatir marketnya akan turun lagi ke 5.000-an, 5.400, 300 sih. Kalau saya bilang sih peluang itu masih kecil sih untuk saat ini ya. Karena kan kita di recovery period gitu ya, recovery period berarti kan harus expect krisis ini nggak akan selesai. Nah itu mungkin baru bisa tuh, ya hopefully nggak ya. Nah kalau kita lihat ini mantul juga di trendline yang ini, nah sekarang ini masih belum bisa kembali di atas rata-rata 20, jadi kalau saya bilang sekarang akan sideways ini kecenderungannya, tapi range-nya agak tinggi dan volatility-nya balik lagi tinggi. Ya kayak hari ini bisa naik 2%, besok bisa hari paginya bisa naik 2%, sorenya tutup minus juga bisa gitu ya. Jadi ini yang agak PR sebenarnya di situasi volatility market seperti sekarang ini. Karena playing fear and greed-nya cukup tinggi ya. Itu yang kejadian di market sekarang ini. Jadi ya mungkin momentum sideways ini bisa digunakan kalau untuk teman-teman ambil posisi kalau turun dan juga kalau naik ya. Oke, mungkin itu sih sekilas gambarannya dengan range 58 sampai 6.400 ya. Itu mungkin volatility range-nya. Tapi untuk jangka pendek mungkin kalau cuma seminggu ya 6.200. Itu mungkin itu sih kira-kira ekspektasi terhadap technical dari IHSG. Nah, kalau kita lihat statistik di bulan Februari sebenarnya overall kalau kita lihat 10 tahun terakhir masih cenderung naik sih sebenarnya. Secara overall bahkan lumayan nih 1,3%. ya. Cuman ini kan ngambilnya 1 bulan. Jadi kalau berarti 1 bulan ini kan Januari, akhir bulannya kan kita jatuhnya di 5.900 ya. Jadi ya kalau ini dibilang plus selama Februari ini tutupnya di atas 5.900 ya tetap positif gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar ya seperti itu sih kalau saya lihat ya ini akan tetap positif sih kalau jatuhnya di Februari. Cuman positifnya kan tinggal lihat berapa persennya aja sih. Kalau tutupnya misalnya 6.100 ya udah lebih tinggi dari 1%, sudah lebih tinggi dari average. Jadi itu sih yang bisa dilihat. Karena kebetulan akhir bulannya kan turunnya cukup tajam tuh di Januari ya. Oke, jadi itu, nah biasanya nanti kalau sudah masuk ke Maret sampai Mei ini biasanya bulan-bulan yang relatively juga nggak banyak bergerak ya. Ya ini mungkin sideways-nya bisa agak lama nih kalau saya bilangnya, mungkin bisa Februari sampai bulan Mei itu bisa aja kejadian. Cuman balik lagi belum tentu ya. Ini kan kita mau statistik. Faktor yang paling bisa mendriven market naik itu adalah salah satunya stimulus. Kalau stimulus ada approval, itu seperti bulan Maret tahun lalu kan teman-teman tahu ya, begitu stimulusnya diumumin, ya udah marketnya pasti akan kencang lagi tuh rally-nya, dan itu mungkin masih bisa happen sih. Tapi sekali lagi itu tergantung juga besarnya stimulus ya. Kalau stimulusnya cuma kecil ya mungkin jadi nggak terlalu bertenaga juga. Oke, jadi itu kurang lebih probability untuk di ini. Kemudian kalau lihat foreign flow udah lumayan positif. Bulan Januari itu asing mulai buy di equity market kita. Makanya beberapa big cap itu kan mulai naik ya. Seperti bank-bank besar kayak BCA itu sudah mulai naik, BRI, BNI, ya apa Bank Mandiri juga udah minat buy asing ya. Malah pressure-nya bukan dari, tapi sempat ada pressure di akhir bulan ya, pada saat laporan keuangannya keluar, itu sempat ke pressure tuh di beberapa bank ya. Asingnya sempat cancel lagi di akhir-akhir bulan Januari ya. Oke, jadi itu kalau lihat dari equity-nya. Kemudian kalau bonds, bond ini memang PR-nya adalah untuk naik harus sangat mengandalkan asing ya, itu sudah pasti. Nggak bisa, ya tadi karena tadi flow utamanya bond ini nggak bisa didapatkan dari retail investor kalau saya bilang ya. Bahkan kalau kita lihat accumulating yang akumulasi beli bond ini malah BI, Bank Indonesia gitu ya, bukan retail investor ya. Karena kalau lihat dari progresnya ini, BI itu dari bulan Februari itu hanya holding 295 triliun, sekarang bahkan udah mencapai 900 triliun ya dipegang sama BI, atau mewakili 23% dari total issuance.
Nah, sedangkan domestik juga nambah, cuman kalau domestik di sini sih mungkin bukan retail ya, kebanyakan institusi, kebanyakan pasti ini institusi ataupun banking ya. Banking memang juga bisa mewakili retail karena banking kan juga bisa retail yang di bank. Ya, jadi itu lumayan juga naik ya komposisinya. Kalau asing relatifly malah turun ya, masih bahkan belum kembali dari sebelum pandemik ya. Cuman karena insurance-nya juga tinggi, otomatis nggak signifikan pengaruhnya. Nah, kalau kita lihat asing memang sudah net buy, tapi cuma 10 triliun. Nah, 10 triliun asing net buy di sini kalah tinggi sama issuance-nya. Ya, kalau kita lihat di sini kan issuance-nya naiknya signifikan nih. Satu bulan bisa naik berapa ini? 3.500 ke 3.800. Ya, misalnya berarti kan ya 3.800. Ya mungkin sekitar 100 lah, 100 sampai 200 triliun ya issuance-nya, sedangkan net buy-nya cuma 10 triliun ya, ini nggak ke cover gitu ya. Kalau net buy-nya ini 100 triliun baru akan ke cover ke efeknya akan baru lebih berasa sih. Kalau saya ngeliatnya gitu ya. Kemudian kalau bond yield-nya agak naik di bulan Januari kemarin, sekarang di sekitar 6,1% untuk 10 tahun, yang US dollar juga naik ke 2%. Ya, basically ini karena inflasi US naik. Kalau inflasi US naik, ya logikanya yield obligasi di US kan juga ikut naik. Kalau yield obligasi di US naik, ya mau itu yield rupiah ataupun US dollar dimanapun pasti akan naik ya. Cuman kalau untuk US akan lebih 1:1 ya pergerakannya. Tapi kalau yang IDR sebenarnya belum tentu 1:1 pergerakannya. Karena IDR ini kan ada faktor ini yang di bawah ini kalau teman-teman lihat ya, ada faktor tingkat risiko yang bisa diekspektasi lebih baik atau enggak. Kalau tingkat risikonya ini diekspektasi lebih baik, ya otomatis dengan nilai tukar yang stabil ataupun menguat, nah mungkin asing bisa membeli yield kita itu lebih mahal ya, artinya bisa potensi menguat. Nah kalau kita bicara yield analisisnya itu yang dari sisi inflasi relatifly masih ada sedikit uang 0,4% di atas inflasi premium. Tapi ini agak tricky karena inflasi ini kan akan tergantung dari inflasi. Kalau inflasinya naik, ya ini akan kembali lagi turun gitu ya. Jadi nggak serta-merta karena obligasinya yang menguat ya. Bisa juga karena inflasinya naik ini akan jadi turun. Nah, kemudian kalau spread premium ini kita bandingkan terhadap obligasi US yang 10 tahun juga, itu bahkan masih di bawah rata-rata. Kemudian kalau kita bandingkan dengan suku bunga BI rate juga masih cuma tipis saja 0,14% di atas rata-rata. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau untuk bonds, kita bilang ya ini fair value aja. Kita lebih expect bahwa bond ini akan fokus ke kupon yield ya atau return dari kuponnya. Gitu ya. Masalah kalau ada peluang naik itu sangat depend on foreign flow kalau saya bilang ya, sehingga jadi kalau kita bilang dengan issuance yang masih cukup tinggi tahun ini tetapi belum ada foreign flow yang bisa mengalahkan size issuance-nya, ya otomatis cenderung netral ya. Jadi itu sih overall view-nya, tapi kalau nanti balik lagi asingnya bisa masuk cukup signifikan, ya otomatis ini masih bisa ada ruang untuk menguat lagi sih yield yang di obligasi. Jadi itu kan masih belum pasti ya, ketidakpastian. Oke, kemudian kalau dari yang US dollar, ini malah kita agak underweight, karena kalau lihat dari average spread premium, baik itu dari sisi perbandingan antara obligasi US yang 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, atau obligasi US 10 tahun, sama inflasinya US ya ini dibandingkan, itu dua-duanya di bawah rata-rata ya. Dan kalau di bawah rata-rata ini berarti kan nggak terlalu menarik sebenarnya untuk kita masuk di obligasi yang tenornya terlalu panjang ya, jadi under value, sehingga kalau kita simpulkan ya mungkin untuk kalau beli obligasi yang US dollar lebih baik mungkin yang ambil yang jangkanya pendek aja gitu, karena untuk ambil jangka panjang agak tidak sebanding risk reward-nya ya. Jadi kalau kita invest kan harus tahu risk terhadap reward-nya berapa banyak ya. Sedangkan kalau ini bisa dikatakan risikonya lebih besar dari 1 dibanding return-nya, jadi otomatis kan menarik. Oke, demikian update untuk bulan Februari 2021. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Moduit.